Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi saudaraku Jumat Wage ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya, kaitannya dengan rezekinya ini ditutup orang. Ya, rezekinya seret, rezekinya mampet ditutup orang. Apakah yang harus dilakukan? Ya. Ketika rezeki saya ditutup orang, apa yang harus dilakukan? Ya dibuka ya teman-teman ya. Jadi kalau rezeki Anda ditutup orang, nah itu harus dibuka. Nah gini teman-teman, tanda-tanda rezeki Anda ditutup orang, itu Anda sudah bekerja kemana-mana gitu. Sudah bekerja kemana-mana dan hasil. Ya selalu minus, selalu minus, selalu minus. Satu itu. Kedua, Anda itu ya tidak betah ya. Di rumah itu tidak betah, pengen keluar. Pengen selalu keluar dari rumah Anda. Dan ketika di luar, Anda pengen pulang. Terus pokoknya kepikiran rumah, pengen mulai. Itu tanda rezeki Anda ditutup orang itu seperti itu. Ya ibaratnya kayak wong bingung, kayak wong linglung. Akhirnya apa yang terjadi? Anda di dalam aktivitas pekerjaan Anda itu tidak bisa fokus. Selalu kepikiran, was-was dan ragu-ragu. Sehingga hasil dari pekerjaan Anda pasti berantakan. Itulah tanda-tanda ya, rezeki seseorang yang ditutup itu seperti itu. Ya. Ada juga Anda ini sering mimpi, mimpi tenggelam, mimpi air tenggelam, banjir itu ya, kintir. Biasanya sihir-sihir semacam ini dikirim melalui makanan minuman. Biasanya seperti itu, makanan minuman. Dan pelaku sihir ini ya orang-orang terdekat saja. Artinya orang yang tahu keseharian Anda, orang yang katakanlah bisa mengakses, ya, bisa mengakses Anda. Dan Anda tidak menyadari, Anda sering terlintas ya orang tersebut, ya, entah Anda sadar, entah Anda sadar, itu selalu muncul bayangan orang tersebut, dan Anda tidak tahu kalau dia sedang melakukan sihir. Anda tidak tahu. Ya. Dan semakin hari ya, hubungan Anda dengan Tuhan itu akan semakin surut, ya, semakin tidak baik. Gitu. Mulai telat-telat sholatnya kalau Muslim ya, mulai telat-telat sholatnya. Lama-lama tidak sholat ya, misalkan ya jam istirahat di kantor itu kan jam 12 ya, harusnya kan Anda ambil wudhu sholat ya. Tapi tidak, Anda cangkruk di warung kopi makan siang, tidak menomorduakan Tuhan, tidak nomor satukan Tuhan, tapi menomorduakan Tuhan. Mbok ganti ngopi, mbok ganti cangkruk, gedabru sampai kancane. Akhirnya apa yang terjadi? Waktu sholat habis, masuk perusahaan. Anda masuk perusahaan tidak sholat. Nah itu biasa terjadi seperti itu. Ya, akhirnya lama-kelamaan karakter Anda yang positif berubah menjadi negatif. Sehingga sihir telur santet itu akan semakin kuat. Lama-lama Anda di PHK, tidak dapat pekerjaan. Ibaratnya ono masalah di dalam pekerjaan Anda sehingga menyebabkan Anda di PHK. Tidak cukup itu, lanjut Anda di PHK cari pekerjaan, melamar ke sana kemari, tidak lulus, tidak ada yang mau menerima Anda. Anda semakin hari semakin bertambah emosi dan fatal akibatnya. Bisa stres, bisa depresi, bahkan bisa jadi gila. Itu tanda rezeki ditutup orang. Orang menutup rezeki itu memang tujuannya apa? Kematian. Anda meninggal dunia, tujuannya seperti itu. Tapi dibuat itu seolah-olah itu bukan sesuatu yang katakanlah apa ya, langsung teksek itu bukan ya. Tapi pelan-pelan supaya tidak ketoro gitu loh. Kalau Anda dicelakai itu supaya tidak ketoro.
Jadi dibuat stres, ya, dibuat di PHK, dibuat melamar tidak dapat pekerjaan, akhirnya kan stres. Apa sih tidak stres, tidak duit, pasti stres. Anda punya tanggung jawab anak, ya, terus anakmu ya sekolah SD, anakmu njaluk ono kancane tuku es krim misalkan, anakmu njaluk duit nang dirimu, ya. Kamu tidak punya uang untuk membelikan, kira-kira nelongso ndak? Nelongso. Akhirnya apa? Emosimu tambah ndak karu-karuan. Nah, jadi itu pola kerjanya seperti itu. Terus solusinya apa yang harus dilakukan? Puasa. Ya, puasa. Sampai kapan? Ya sampai sembuh. Puasa, wirid, dzikir itu harus jangan sampai putus. Dan tetap berusaha melamar pekerjaan, berusaha mengupgrade diri. Kalau Anda tidak mau bekerja di orang lain, ya buka usaha. Hilangkan rasa malumu, hilangkan rasa mindermu. Saonoe pekerjaan, ya dikerjakan. Yang penting apa? Ada pemasukan, minimal ada aktivitas. Ya, biasanya orang-orang semacam ini ketika tidak ada aktivitas itu tambah stres, tambah depresi. Ya, pasti seperti itu. Ya, paham ya? Nah, biasanya ada cara lagi. Anda datang ke orang pintar. Ya, oh kamu itu dianu ini, tambah ndak sembuh, ya, tambah ndak sembuh, tambah bermasalah. Sebenarnya yang paling sederhana, ya, itu adalah mengevaluasi diri, memperbaiki diri kita secara kontinu, secara konsisten, terus menerus kita perbaiki diri kita. Maka saya yakin ya, ketika pada dasarnya ya ketika kita kena sihir telur sandat, itu merubah perilaku kita, ya. Perilaku kita yang positif itu menjadi negatif. Nah, kalau perilaku kita ini yang negatif, ya, ketika perilaku kita ini negatif, itu pasti hidup kita akan banyak masalah. Nah, inilah yang harus kita kembalikan. Ya, tentunya merubah sifat watak karakter itu, ya, kan sulit ya, dan lama, butuh proses yang lama. Ya itulah, sihir itu masuknya pelan-pelan, tidak langsung teksek. Anda saat ini karena tutup rezeki, itu bisa jadi 5 tahun 10 tahun yang lalu dikirim, baru sekarang efeknya, dan sudah merubah karakter Anda yang positif menjadi negatif. Nah, untuk mengembalikannya ya butuh proses yang lama. Cepat bisa, tergantung dari usaha Anda untuk bisa menjaga konsisten sifat watak karakter Anda yang baik. Ya, jadi kuncinya itu ya puasa tadi, ya. Puasa, wirid, dzikir, ya, baca kitab suci, itu jangan sampai lepas. Dan selanjutnya buat diri Anda itu beraktivitas supaya tidak ada waktu untuk melamun, ya. Karena kalau Anda ada waktu untuk melamun, sihir telur sandat itu akan semakin kuat. Nah, ini sangat berbahaya. Demikian, semoga motivasi hari ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.